Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menginstruksikan seluruh PNS untuk tetap berada di rumah. Untuk membatasi mobilitas masyarakat khususnya ASN selama libur Hari Besar Nasional, Menteri PANRB menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 13/2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi pegawai ASN dalam masa pandemi COVID-19. Mengingat tingginya eskalasi keterjangkitan COVID-19 akhir-akhir ini, Menteri Cahyo kembali mengingatkan ASN untuk mengurangi mobilitas keluar rumah jika tidak memiliki urusan yang penting. ASN wajib menerapkan dan menginformasikan SE Menteri PANRB Nomor 13/2021 tentang larangan mudik di hari terjepit libur nasional. ASN harus tetap tinggal dan kerja di rumah khususnya di daerah-daerah yang ditetapkan sebagai zona merah melalui keputusan Satgas COVID-19 nasional maupun daerah, jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB, Cahyo Kumolo. Meski beraktivitas dari rumah dan pelayanan yang terbatas, Menteri Cahyo mengingatkan para ASN untuk tetap optimal melakukan tugas-tugas pelayanan masyarakat. Tugas pokok ASN, baik yang bekerja di kantor maupun di rumah, adalah melayani masyarakat sebaik mungkin, tegasnya. Selain terkait penanganan pandemi, Menteri Cahyo menginstruksikan bagi ASN yang bekerja di kantor selama pandemi, untuk melakukan apel fisik dengan jumlah yang sangat terbatas sesuai protokol kesehatan maupun virtual setiap hari Senin. Setiap pukul 10 waktu setempat, instansi pemerintah wajib memutar lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Instruksi ini dilakukan untuk menegakkan rasa nasionalisme di kalangan ASN, bebernya. ASN juga diminta berperan aktif dalam menjalankan kebijakan dan program untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19, termasuk menjadi relawan vaksinasi. Imbauan itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB, Cahyo Kumolo menyusul kondisi terkini, serta upaya pemerintah dalam mempercepat penanggulangan wabah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ASN sebagai penyelenggara negara wajib memberi contoh bagi masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, tetap produktif, serta mendukung seluruh upaya pemerintah. Termasuk siap menjadi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 dan program vaksinasi, ujar Menteri Cahyo. Jumlah kasus harian COVID-19 pada Juni tahun 2021 mengalami peningkatan, khususnya usai libur Hari Raya Idul Fitri lalu. Pertanggal 26 Juni tahun 2021, dilaporkan mencapai 21.095 kasus positif harian yang merupakan rekor tertinggi sejak COVID-19 mewabah di Indonesia. Kondisi ini tentu mempengaruhi meningkatnya keterisian rumah sakit dan lokasi karantina. Selanjutnya, dilansir dari tribunnews.com, Jakarta, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen, Persero, menghadirkan aplikasi Taspen Digital Enterprise Services, TDES, yang dapat percepat proses daftar pembayaran uang pensiun. Direktur Utama Taspen ANS Kosasi menjelaskan, TDES merupakan sistem inti aplikasi berskala enterprise yang dapat mengakomodir operasional proses bisnis perusahaan pada fungsi enterprise data manajemen dan layanan pemasaran, serta keuangan yang terintegrasi, high performance, reliable dan secure untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik kepada peserta, kata Kosasi, Jumat tanggal 21 Mei tahun 2021. Menurutnya, latar belakang dari dihadirkannya TDES didasari satu dari 5 prioritas Kementerian BUMN, yaitu kepemimpinan teknologi. Memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti data management, advanced management, big data, dan artificial intelligence, paparnya. Adapun keunggulan TDES diantaranya waktu merespon yang cepat, tidak perlu update berkala, ramah penggunaannya dan navigasi menu mudah dilakukan, web-based, validasi dan akurasi data terjaga. Kemudian, real-time atau online antara TDES dan SAP, seluruh modul keuangan beralih ke SAP, percepatan create DAPEM atau daftar pembayaran pensiun dari 10 jam ke 10 menit, dan percepatan upload data gaji ASN aktif dari 515 Pemda yang semula 15 menit menjadi 5 menit. Melalui aplikasi TDES maka pengerjaan klaim akan lebih singkat karena response time cepat dan navigasi menu yang mudah, ditambah dengan penggunaan web-based application yang akan membantu pekerjaan menjadi lebih fleksibel, tutur Kosasi. TDES juga telah mengikuti perubahan regulasi dari stakeholder, yaitu rencana reformasi jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sambung Kosasi.
Selanjutnya, Taspen telah menyediakan smart card untuk pensiunan PNS agar ke depan tidak perlu antre lagi ketika melakukan pengambilan uang tunai. Ini sangat bermanfaat, apalagi ketika menghadapi situasi pandemi COVID-19. Manfaat lainnya dari Taspen Smart Card adalah sebagai alat pembayaran yang memiliki fasilitas tambahan program promosi dan diskon di beberapa merchant terpilih yang telah bekerja sama dengan Taspen, ungkap pemimpin Divisi Corporate Sekretari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Terbuka, Bank BJB, BJBR, Widi Hartoto dalam keterangan tertulisnya. Taspen melakukan kerja sama serentak dengan seluruh bank pemerintah yang telah ditunjuk untuk bekerja sama, salah satunya BJBR. Taspen Smart Card telah didistribusikan oleh Bank BJB kepada para pensiunan Taspen sejak September tahun 2020. Demikian para sahabat, semoga informasi ini bisa membantu. Terima kasih dan sampai jumpa.